tidak suka dengan 3 kondisi ini, tapi saya memohon kepada Allah bagaimana 3 kondisi itu ada padaku, terjadi padaku. Yang pertama, uhibbul faqr. Saya senang menjadi orang fakir. Ada yang mau Pak jadi orang fakir Pak? Kenapa? Tawadhu'an lirabbi. Karena menjadi orang fakir itu lebih tawadhu di hadapan Rabb, di hadapan Rabb. Saya lebih bisa tawadhu kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang fakir kan nggak punya apa-apa. Kalau dia mau sombong itu apa yang mau disombongkan? Kan begitu. Tapi kalau ada orang miskin, orang fakir kok sombong, itu masuk dalam daftar golongan yang masuk neraka pertama kali. Siapa itu? Ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Orang miskin petentang, sholat lagi. Kadang-kadang saya berpikir tuh begini Pak ya, kayaknya peluang untuk masuk surga di kota itu lebih banyak daripada di kampung. Kadang-kadang saya mikir begitu. Di kota itu kalau sudah pensiun Pak larinya ke masjid. Coba ke A2, Masjid Nurul Yakin, yang saya ngisi-ngisi Masjid Al-Kausar. Ini Al-Kausar juga ya, di jalan Pagam PU sana itu ke kanan itu kan Al-Kausar juga. Saya nggak nyebut sini loh Pak, sono Pak. Masjid nama bisa sama Pak, tapi orangnya beda Pak. Masjid hampir-hampir saya amati orang-orang kota itu kalau sudah pensiun itu ke masjid begitu kan. Nah kalau orang kampung itu nggak ada pensiunnya masalahnya. Ya kan? Nggak ada pensiunnya. Sampai tua itu, sampai kulitnya itu tinggal hitam, kulit sama tulang itu. Masih ke sawah bawa sapi itu. Waktu zuhur nggak sholat, waktu asar nggak sholat, maghrib apalagi isya udah. Saya sedih karena sering membaca surat Al-Ghashiyah 3 itu. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah bersusah payah bekerja keras di dunia, Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Siapakah mereka itu? Yang pertama yaitu para pendeta-pendeta yang hari ini belum masuk Islam, yang mereka itu sampai mengharamkan dirinya untuk menikah. Mereka fokus beribadah di tempat ibadah-ibadah mereka. Tapi apa? Amilatun nasibah. Apa yang mereka upayakan, apa yang mereka usahakan itu tidak berbuah pahala sama sekali. Ya, maka pernah sahabat Umar itu melihat seorang pendeta dipanggil, ya Rohib Ta'al, wahai pendeta kesini kan. Sahabat Umar menangis. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kamu bekerja keras ibadah, bersusah payah. Kamu kalau tidak masuk Islam, kamu masuk dalam neraka jahanam. Coba yang pertama, alhamdulillah Allah masukkan kita ke dalam Islam. Yang kedua, siapakah itu? Orang-orang yang beribadah sampai hari ini Pak, ibadahnya belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka berbicara sunnah itu hari ini menjadi sebuah kewajiban, karena banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan sunnah itu. Bahkan ya sering memberikan istilah-istilah kepada orang yang mengamalkan sunnah dengan komentar-komentar yang tidak baik. Ada istilah kalimat dan macam-macam itu, nggak usah mau sebut itu. Kemudian yang ketiga, siapakah yang amilatun nasibah? Yaitu apa? Abna'ud dunya, budak-budak dunia, yang hari ini siang malamnya untuk dunia, berangkat pagi buta, pulang gelap gulita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mending kalau kaya, nggak ibadah. Mending kalau kaya, di dunianya minimal dia sudah merasakan surga dunia dengan fasilitasnya, naik mobil minimal Alphard Pak ya, rumahnya megah ya, belanjanya ke mall bukan ke warung sebelah rumah. Masih mending ada surganya di dunia, meskipun setelah itu masuk neraka. Loh ini, maka dalam hal ini Bapak sekalian, Allah berpesan kepada kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian jangan merasa lemah dalam mengejar musuh. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian lelah, mereka juga lelah, orang-orang kafir. Capek juga mereka itu.
Tapi apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di akhirat, sedangkan orang-orang kafir itu nggak punya harapan. Harapan kita apa di akhirat? Masih ada surga. Maka bahasa kita, enggak apa-apa kita itu susah di dunia ini, enggak dapat fasilitas hidup sebagaimana orang kafir, enggak apa-apa, bersabar saja. Karena apa? Hakikatnya apa? Kita masih punya harapan, yaitu apa? Kita akan dapatkan surga itu. Tapi orang kafir, kalau ada orang kafir miskin, waduh sedih lagi. Orang kafir kaya itu masih dapat dunianya, surga di dunianya itu masih dapat gitu. Nah, termasuk orang yang Islam yang sampai hari ini sudah susah payah pontang-panting, nggak ibadah, nggak kaya pula gitu kan. Nah, kalau sampai meninggal dunia nggak ibadah, tasla narun hamiyah, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi beliau tadi sampaikan, saya berharap menjadi orang fakir, karena dengan fakirku saya bisa lebih tawadhu, lebih bisa merendahkan diri di hadapan Rabb. Yang kedua beliau mengatakan, uhibbul marda takfiran di dhunubi. Saya senang jika saya sakit. Dengan sakitku itu Allah akan menghapuskan dosa-dosaku, Allah akan menggugurkan dosa-dosaku. Coba yang sering demam-demam Pak, itu dosanya digugurkan terus apalagi sudah mulai asam urat, sudah encok, sudah mulai seminggu itu ke rumah sakit 2 kali, ya itu insya Allah dosanya itu digugurkan terus, dikurangi. Karena begini Pak, ini saya bacakan, tinggal antum milih mana. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan segerakan musibah untuk hamba tersebut di dunia. Nah, kalau Allah kehendaki kebaikan, disegerakan tuh musibah di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra, tapi sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan dari hambanya, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah, maka Allah akan tunda musibah untuknya dan nanti Allah akan memberikan musibah itu pada hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, mau disegerakan di dunia apa diakhirkan Pak? Loh, kalau tidak dua-duanya, ada jaminan nggak kita nggak bermaksiat?